Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat pagi, siang, sore, malam. Semoga sukses selalu. Setidaknya kesuksesan itu adalah cita-cita kita. Dan jangan patah semangat yang sedang bekerja di perikanan, budidaya perikanan, khususnya bioflok ya. Saya ketengahkan satu topik ini. It is not possible to get FCR less than 1. Ini sebenarnya bukan kalimat tanya, tapi sengaja saya masukkan, saya tambahkan tanda tanya di situ. Dengan topik ini, saya coba ingin mengajak secara pelan-pelan. Jadi saya akan bawakan topik ini secara pelan-pelan tentang FCR ini atau Feed Conversion Ratio ya. Meskipun sudah ada satu video, tapi mudah-mudahan yang sekarang ini lebih komprehensif, lebih luas cakupannya begitu. Mari kita mulai. Nah, ruang lingkup dari materi ini, pertama saya akan sampaikan apa itu FCR atau Feed Conversion Ratio, kemudian mengapa FCR penting, terus jenis-jenis FCR di dunia peternakan ya, termasuk perikanan di dalamnya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi FCR. Yang kelima, apakah FCR selalu sama untuk tiap orang? Dan yang keenam, apakah FCR dapat kurang dari 1? Nah, ini berkaitan dengan topik yang akan kita bawakan ini. Sekarang mari coba kita mulai satu per satu. Sebelum dimulai, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dukung channel ini. Semoga semakin berkembang. Kalau makin berkembang, mudah-mudahan ada bermanfaat sehingga kehadiran saya di dunia ada manfaatnya begitu. Pertama, apa itu FCR ya? Apa itu FCR? Saya yakin teman-teman ini sudah paham ini, bahkan mungkin sudah lebih jago dari saya. Tapi izinkan saya coba sampaikan versi saya ya. Secara sederhana memang FCR itu memuat nilai efisiensi dari ikan dalam hal apa? Mengubah pakan menjadi peningkatan bobot tubuhnya. Itu sederhananya FCR dapat dimaknai begitu. Jadi nilai FCR berarti berhubungan dengan efisiensi dari pakan yang diberikan. Kemudian secara sederhana FCR berarti apa dong? Mengacu kepada istilah yang sebelumnya. Berarti secara sederhana pemahaman umum berarti jumlah pakan yang diperlukan untuk menumbuhkan 1 kilogram ikan gitu. Jadi ada pembanding berarti. Pembandingnya apa berarti? Ya 1 kilo tadi. Terus pakannya berapa untuk meningkatkan 1 kilo tadi itu? Kalau misalnya contoh nih, jika dibutuhkan 2 kilogram pakan untuk menumbuhkan 1 kilogram ikan, berarti kan FCR-nya 2, ada 2:1, pembandingnya 1 tadi. Itu sederhana, coba kita manai begitu. Kemudian FCR berarti dapat dirumuskan dong, betul. Apakah mau dirumuskan dengan pakan tadi, bahwa FCR adalah pakan yang digunakan dibagi dengan pertumbuhan bobot ikannya. Nah, permasalahannya sekarang begini. Kalau teman-teman terbiasa menggunakan pakan pabrikan yang kita kenal dengan pelet, tapi sesekali atau berkali-kali malah menggunakan pakan lain yang tidak ditimbang penggunaannya, kadang-kadang itu tidak dimasukkan dalam perhitungan gitu, sehingga menyebabkan nilai FCR dari pakannya itu menjadi bias kan. Nah, atau kalau itu berkaitan dengan massa populasi misalnya, bisa juga dimaknai bahwa FCR itu massa yang masuk dengan massa produk yang dihasilkan gitu. Mengantisipasi dari tidak hanya pakan yang dipakai sengaja yang dihitung bobotnya, tapi semua massa yang masuk dihitung berbanding dengan massa produk yang terjual kan begitu. Massa yang masuk apa saja? Kalau teman-teman misalnya menggunakan teknologi bioflok selain pakan, kan ada itu juga sumber C masuk, probiotik masuk, kan begitu ya. Kemudian kapur masuk, meskipun itu berhubungan nggak? Ya nanti ada hubungannya kalau itu sudah jadi biomasa apa? Biomasa bakteri kan? Bisa dihitung nanti. Nah, pelan-pelan kita coba lanjutkan. Inti dari semua ini berarti di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa karena FCR yang dinilai FCR itu adalah pakannya, artinya kualitas pakannya, berarti FCR yang rendah mengindikasikan bahwa kualitas pakan kita bagus. Jadi seakan-akan berarti FCR itu hanya ditentukan oleh kualitas pakan. Padahal sebenarnya mungkin saja ada faktor lain gitu ya, yang nanti juga dibahas gitu. Selain dari kualitas pakannya. Nah, saat ini atau bahkan sampai saat ini secara umum kan teman-teman mungkin saja memiliki pemikiran bahwa pokoknya kalau protein tinggi pasti FCR-nya bagus. Padahal mungkin saja belum tentu. Kalau kecerahannya rendah bagaimana meskipun proteinnya tinggi? Nah, itu hal lain nanti yang coba kita bahas ya. Sekarang coba kita lanjut kepada bahasan kedua, mengapa FCR penting.
FCR itu berarti dengan tahu nilai FCR ini berarti dapat memperkirakan kebutuhan pakan selama pemeliharaan. Jadi dapat memperkirakan pakan yang diperlukan selama pemeliharaan. Kan begitu. Karena sudah kalau FCR-nya 2 misalnya, berarti sampai panen saya butuh sekian kilo ini pakannya. Maka harus ada dana sekian, kan begitu. Jadi memperkirakan. Yang kedua, berarti kalau pakan yang diberikan itu sebanyak sekian dikali dengan harga pakan, berarti apa? Dapat mengetahui berapa banyak nanti keuntungan yang akan diperoleh gitu. Itu pentingnya nilai FCR ini. Kalau itu diketahui, maka makna aquaculture cita. Nah, salah satunya kan diawali dengan cita tuh, perwujudan cita, rasa dan karsa. Berarti sudah ada gambaran awal dari keuntungan, profit, misalnya per bulan misalnya, kalau siklusnya dipanen tiap bulan gitu. Oke, mudah-mudahan sudah menyimak ini, karena sederhana, materi ini sederhana. Makanya saya bawakan coba pelan-pelan saja. Kemudian yang ketiga adalah dapat membuat pilihan bijak dalam memilih apa? Ya memilih pakannya, berarti nyambung dengan apa itu FCR tadi. Termasuk bijak juga dalam memilih dan menggunakan komponen lain sebagai penentu atau faktor-faktor yang menentukan FCR. Kalau ini kan baru saya ketengahkan pakan ini, makanya saya sampaikan pakan. Sehingga apa targetnya? Keuntungannya maksimal, kan itu. Coba kita lanjut. Jenis-jenis FCR yang umum teman-teman pakai itu biasanya di ekonomi ini. Tapi saya coba awali dengan FCR biologis. FCR biologis itu apa berarti? Total berat pakan yang diberikan untuk menghasilkan 1 kilo. Karena biologis itu maknanya ya bobot ikan yang diperoleh nanti berapa kan gitu. Makanya disebut FCR biologis. Ada juga memang nanti FCR yang lain. FCR ekonomi misalnya. Karena ada hitungan ekonomi nanti di sini. Total berat pakan yang diberikan beserta dampak kehilangan dan kematian. Nah, ini berbeda sedikit dibanding dengan FCR biologis tadi. Karena FCR biologis hanya pokoknya naik 1 kilo, pakannya habis berapa, ya itulah sudah FCR. Sementara selama pemeliharaan mungkin saja ada yang hilang. Entah itu dicuri, entah itu mati, kan begitu. Sehingga dapat data SR kan, atau kelangsungan hidup. Kemudian yang ketiga, coba ada FCR teknis namanya. Nah ini biasanya untuk kemudahan, yang paling mudah pokoknya ini aja gitu. Jadi total berat pakan yang diberikan dibagi dengan berat total ikan yang keluar, dijual misalnya, keluar dari area pemeliharaan. Nah ini lebih teknis lagi. Sementara mungkin saja masih ada sisa di kolam kita atau di bak kita kan, tidak panen total misalnya. Pokoknya yang terjual sekian, ya itulah sudah FCR secara teknis. Kemudian di dunia peternakan terestrial misalnya, itu ada juga dikenal FCR yang terkoreksi pada bobot tetap dari hewan yang dipelihara. Sehingga definisinya menjadi rata-rata dari bobot total hewan karena diperkirakan hewan-hewan lainnya itu sama beratnya gitu. Jadi pukul rata. Nah, biar cepat saya coba lanjut ke FCR terkoreksi pada usia yang tetap fix. Bobot yang ditentukan berdasarkan perkiraan bahwa ternak tersebut mungkin usianya sama. Karena usianya sama ditaksir saja bobotnya sekian per ekor, jadi total misalnya ada 10 ekor, oh totalnya segini, berat datanya segini nih gitu. Nah itu realita di lapangan untuk hewan-hewan ternak, itu bisa dipakai, bisa terjadi begitu. Kemudian karena materi ini memang sederhana dan saya sengaja memang buat sederhana, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dari FCR itu. Nah, pertama, meskipun ini tidak menandakan bahwa ini yang utama ya, tapi setidaknya genetik itu memberikan kontribusi yang lumayan besar ya. Secara memori saya itu sekitar 20%. Mungkin saja lebih sekarang seiring dengan peningkatan genetik improvement ya yang terjadi begitu ya, atau perbaikan genetik dari hewan-hewan atau dari ikan yang kita pelihara. Maka peran genetik juga penting di situ dan dia perlu dipertimbangkan begitu. Kita fokus coba ke genetik, apa saja di genetik ini. Termasuk dalam kategori ini strain. Jadi beda strain bisa saja atau mungkin saja nanti berbeda pertumbuhannya, berbeda juga nanti pengaruhnya ke FCR-nya. Di nila misalnya kan ada banyak tuh strain. Ada strain A, strain B, strain C, saya tidak sebutkan. Kemudian karena strain A menurut info bagus, maka berbondong-bondong lah pembudidaya yang lain untuk membeli strain A kan. Kan begitu. Sementara strain B, strain C mungkin tidak dipakai misalnya kan gitu. Karena apa?
karena beda strainnya tadi. Beda strain itu berarti beda di pemuliaannya, beda di trait atau karakter yang difokuskan selama pemuliaan. Nah, itu makna dari strain tadi itu. Meskipun sama-sama satu spesies, strain berbeda, itu sangat mungkin terjadi begitu. Kemudian yang kedua, secara umum memang strain yang tumbuh lebih cepat menunjukkan bahwa FCR-nya cenderung lebih rendah. Maka kedua hal ini berkaitan, begitu ya. Ada satu karakter lagi sebenarnya yang berkaitan dengan FCR ini, apa itu? Ketahanan terhadap penyakit. Dua trait atau dua parameter atau dua karakter ini, cepat tumbuh dan tahan penyakit, itulah sebenarnya fokus dari peneliti sebenarnya terkait dengan genetik ini. Dan termasuk karakter yang sangat diminati oleh pembudidaya, kan begitu. Selain genetik, faktor lainnya apa? Rezim pemberian pakannya, rezim pemberian pakan atau feeding rezim. Apa saja itu feeding rezim itu? Satu, frekuensi. Jadi dalam sehari diberikan berapa kali pakan kita itu ke ikan yang dipelihara. Itu satu, frekuensi. Apa maknanya frekuensi kok berhubungan? Jadi begini, ikan itu sebenarnya memiliki apa yang disebut dengan LPL ya teman-teman, laju pengosongan lambung. Kalau kebetulan lambungnya kosong tiap 3 jam, berarti kan sebenarnya bisa diberi makan tiap 3 jam dong, karena lambungnya si ikan sudah kosong tuh. Kalau LPL-nya 4 jam, berarti kan bisa 4 jam pemberian pakannya untuk jenis ikan tertentu, untuk penggunaan pakan tertentu, kan begitu. Kalau di manusia mungkin gampangnya apa ya, kalau makan makanan A misalnya, mungkin saja dalam 12 jam kok nggak lapar-lapar ya saya gitu. Kan ada suka begitu ya. Nah di ikan juga sama. Karena apa? Di lambung ikannya masih ada makanan yang diolah sama dia gitu. Makanya disebut tadi laju pengosongan lambung. Kemudian yang kedua, kuantitas. Kuantitas ini berarti kan apa? Berkaitan dengan dosis. Dosisnya pas nggak gitu, jangan-jangan kurang, jangan-jangan berlebih gitu. Nah, selain penggunaan dosis, ada juga penggunaan jenis ad libitum dalam hal pemberian pakannya atau kuantitas pemberian pakannya. Ad libitum itu pokoknya sampai kenyang aja dan selalu tersedia. Nah, bedanya dengan yang lain apa? Ada disebut ad satiation namanya. Kalau ad satiation hanya sampai kenyang. Tapi kalau ad libitum tersedia terus-menerus selama 24 jam dan pasti ikannya kan makan di situ karena tersedia ya pasti sampai kenyang kan begitu otomatis. Kemudian di feeding regime ini termasuk saya masukkan di sini adalah kualitas pakan, kualitas pakannya biar satu kotak begitu ya. Nah, semua ini dampaknya itu signifikan terhadap FCR ini. Kemudian saya fokuskan lagi kepada jadwal pemberian pakannya. Jadwal pemberian pakan itu berbeda misalnya antara larva fase pendidikan 1, kemudian fase pendidikan 2, fase pendidikan 3, fase pembesaran itu kan berbeda jamnya. Nyambunglah dengan LPL tadi. Termasuk ada kemungkinan jenis ikan tertentu lebih menyukai makan pada kegelapan misalnya seperti lele. Kan berarti perlu dijadwalkan tuh pemberian pakannya, begitu teman-teman, berkaitan dengan feeding regime ini atau rezim pemberian pakan ini. Yang lain apa berarti? Karena ikan itu hidup di air, sebagaimana definisi dari aquaculture kan di air. Tentu saja kualitas air. Kualitas air ini jenisnya banyak, tapi secara umum ya suhu, ya oksigen nanti saya sebutkan, termasuk amonia. 3 hal itu utama ya. Apalagi kalau misalnya airnya sendiri itu sudah dikondisikan. Misalnya di teknologi bioflok kan dikondisikan tuh di awal. pH-nya dikondisikan, alkalinitas dikondisikan. Sehingga teman-teman menjadi lebih sederhana dalam mengelola media kan, hanya fokus kepada gimana sih biar suhunya bagus, kemudian oksigen terlarutnya bagus, kemudian amonianya terkelola dengan bagus dengan probiotik yang menjadi bioflok tadi itu. Gitu kalau menggunakan teknologi bioflok. Ini sedikit penjelasan tentang apa kualitas air kok penting gitu. Karena ikan setiap saat hidup di air, berarti kesehatannya dia di situ, makan dia di situ, BAB dia di situ, tumbuh dia di situ gitu. Nah, ini erat hubungannya nanti dengan FCR juga gitu. Kemudian suhu. Kenapa kok suhu saya coba pisahkan? Karena kaitannya dengan apa nih? Metabolisme. Teman-teman, metabolisme tubuh ikannya. Ada rumus sederhana sebenarnya tentang metabolisme itu, kecepatan metabolisme dan suhu itu. Saya sempat baca tahun 93, termemori masih di benak saya, bukunya Pak Kusubiono, terbitan tahun 83, menyatakan bahwa Q10 sama dengan 2X gitu. Yang maknanya adalah naiknya suhu 10 derajat itu dapat meningkatkan metabolisme 2 kali.
2 kali lipat metabolisme itu terjadi. Dan dari rumus itu saya coba buktikan, sebenarnya rumusnya tidak linier teman-teman. Saya buktikan itu tidak linier, tidak selinier sama dengan gitu. Kemudian setiap spesies, setiap ikan itu memiliki kisaran optimal terhadap suhu ini dan bervariasi, berarti bervariasi antar spesies tadi. Termasuk misalnya jenis ikan A optimalnya di suhu sekian, sementara ikan B optimalnya di suhu sekian, begitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting dari suhu ini adalah fluktuasi. Fluktuasi nyambung juga dengan metabolisme. Kalau fluktuasinya tinggi, selain juga mempengaruhi metabolismenya yang berubah-ubah karena pengaruh suhu yang berfluktuasi tadi, fluktuasi suhu juga berarti berdampak kepada bagaimana si ikan menyesuaikan terhadap perubahan tadi. Kan kemarin sudah sempat saya bahas bahwa ikan itu poikilotermik. Jadi makna sederhananya begini. Beberapa tahun lalu saya sering iseng menanyakan begini. Seandainya suhu air diukur menggunakan termometer, didapatlah suhu airnya 28. Kemudian saya tanyakan, berapa suhu ikan pada saat itu? Saya bilang. Nah, teman-teman mahasiswa banyak yang bingung. Berapa ya Pak katanya? Hah? Saya kaget. Berapa ya Pak katanya? Kan tidak diukur Pak. Nah ini makna poikilotermik tadi. Makna poikilotermik itu artinya bahwa si ikan menyesuaikan suhunya dengan si suhu air. Jadi kalau suhu airnya 28 berarti ikan kan 28. Kalau suhu airnya 30 berarti ikan juga suhunya 30. Artinya kalau suhu airnya berfluktuasi, kebayang tuh energi yang dipakai oleh si ikan agar tubuhnya itu memiliki suhu yang sama dengan si air. Kebayanglah di sini. Karena penggunaan energi yang dipakai oleh si ikan dalam penyesuaian terhadap suhu tadi tinggi, tentu saja ini juga berdampak kepada FCR-nya, begitu. Mudah-mudahan paham ini. Saya pelan-pelan aja ini. Berikutnya oksigen terlarut. Oksigen terlarut untuk apa? Ya untuk peredaran darah, untuk oksidasi makanan. Itu kan perlu oksigen. Kalau kurang oksigen nanti ngantuk. Misalnya kita habis makan terus tahu-tahu ngantuk. Nah itu jangan-jangan kurang oksigen itu. Nah jadi pentingnya di situ. Kalau oksigennya tersedia bagus, berarti selama misalnya proses penyerapan makanannya, oksidasi dari makanannya, termasuk setiap sel di tubuh ikan kan perlu oksigen juga, gitu. Dengan ketersediaan oksigen yang cukup itu diharapkan apa? Efisien dari pakan yang diberikan, termasuk efisien si ikannya sendiri melakukan kegiatan-kegiatan metabolisme, reaksi biokimia di tubuhnya misalnya, seperti itu. Kemudian yang tadi sempat saya singgung adalah kesehatan ikan. Kalau ikannya sakit, tentu saja kan berpengaruh negatif terhadap FCR-nya. Kalau ikan sakit, anggaplah misalnya kena jamur. Saya kasih contoh dulu nila. Kalau ikan nila luka, kemudian tumbuh jamur, berapa lama waktu si jamur itu hilang? Itu setidaknya 4-7 hari. Setelah itu ada proses namanya recovery terhadap luka. Lukanya tertutup. Itu perlu seminggu lagi itu. Berarti energi yang dipakai untuk penyembuhan saja itu sudah 2 minggu. Satu, misalnya melawan dari penyakit yang hinggap di tubuhnya karena luka tadi. Karena ada jamur misalnya. Misalnya jamurnya saprolegnia, sehingga kita menyebutnya saprolegniasis. Nah seperti itu yang terjadi teman-teman. Kebayang energi yang dipakai, yang notabene energi itu kan berasal dari pakan awalnya. Kemudian yang berkaitan langsung dengan pakan, ya komposisi pakan. Tadi sempat saya singgung juga bahwa pakan gizinya satu lengkap sesuai kebutuhan si ikannya. Contoh sederhananya lengkap begini teman-teman. Pakan terbaik buat nila berasal dari tepung ikan apa sebaiknya? Ya tepung ikan nila. Pakan terbaik buat lele berarti dari bahan apa Pak sebaiknya tepungnya? Ya tepung lele, tepung ikan lele. Karena persis sama, susunan asam amino dan seterusnya, ya kan? Makanya kalau di lele lebih baik kanibal aja dia kan gitu. Yang tidak kalah penting dari komposisi pakan itu kecernaan. Jadi meskipun proteinnya tinggi, kalau kecernaannya anggap saja rendah, kan berarti pada akhirnya FCR-nya juga akan tetap aja tinggi gitu. Artinya apa pakan kita nggak efisien, mahal aja yang ada gitu. Itu juga harus jadi perhatian teman-teman. Karena kecernaan pakannya misalnya rendah misalnya, sehingga FCR-nya tinggi. Meskipun secara kandungan protein tinggi, biar lebih mudah dipahami, misalnya ada pakan kadar proteinnya 30%, ada pakan proteinnya 32%. Yang 32% kan umumnya cenderung lebih mahal tuh dari yang 30. Padahal setelah dicoba di lapangan, yang berprotein 30 jangan-jangan lebih bagus tuh daripada yang
32% gitu. Itu sangat mungkin terjadi gitu. Itu berkaitan dengan komposisi pakan. Terus apa yang lain berarti yang bisa kita bahas? Bahasan yang lain setelah faktor-faktor yang mempengaruhi FCR apa nih? Kita lanjut ke poin 5 ya. Apakah FCR yang diperoleh dalam kegiatan budidaya itu selalu sama untuk tiap orang? Tiap orang yang berbeda maksudnya? Jawabannya kemungkinannya tidak. Apalagi kalau beda lokasi, beda bak saja. Orangnya sama, kadang-kadang FCR-nya berbeda. Apalagi beda lokasi, beda orang lagi. Nah, kalau teman-teman jeli di lapangan, mengamati pertumbuhan, mengamati respon perubahan air di setiap bak misalnya, di tempat teman-teman masing-masing, insya Allah itu memahami maksud perkataan saya gitu. Dipelihara di hari yang sama, cuman beda bak, perubahan warna air, kualitas air, pertumbuhan ikan di dua bak yang sama-sama dipelihara dengan start waktu yang sama itu bisa berbeda gitu. Pakannya sama, orang yang ngasih makan sama, jadwal pemberian pakan sama dan seterusnya bisa berbeda. Termasuk jenis ikannya pun sama dari satu pembenih misalnya bisa berbeda. Kalau misalnya perlu bahasan lebih jauh, ini berkaitan dengan apa ini gitu? Berkaitan dengan populasi, bos. Populasi maksudnya gimana? Kan pada tebarnya sama, ukurannya sudah diatur sama, Pak. Yang disebut populasi itu begini. Meskipun bak 1 itu sama-sama dipelihara misalnya 1000 nila pembesaran dengan bioflok karena diameternya 4, kemudian volume airnya cuma 10 ton misalnya. Bak yang kedua juga sama begitu. Terus selama pemeliharaan kok bisa berbeda itu. Nah, yang dimaksud dengan populasi tadi bahwa setiap ekor ikan dari 1000 di bak A dan setiap ekor ikan dari 1000 di bak B kan responnya beda-beda. Perbedaan-perbedaan itu menghasilkan akumulasi perbedaan populasi. Begitu maksud saya itu. Oh, itu maksudnya. Iya, padahal awalnya kecil. Ternyata makin lama makin besar kan. Perbedaan itu nampak begitu. Itu baru satu poin. Poin lainnya ada, cuman tidak sebahas lah di sini. Kemudian apakah FCR selalu sama untuk setiap orang? Tadi sudah saya jawab. Jawaban umumnya tidak. Jadi selain karena FCR dipengaruhi oleh kualitas air, pengelolaan wadah, kolam, mau bak, suhu, terus bagaimana dan kapan pakan diberikan, kan boleh jadi itu tiap orang kadang-kadang mestinya jadwalnya ngasih makan jam 8, oh dikasih malah jam 9, sudah beda 1 jam tuh. Sementara nyambung ke LPL tadi, pengosongan lambung. Sementara nyambunglah dengan enzimatik proses enzim yang ada di tubuh ikan. Mestinya jadwalnya jam 8, tertunda 1 jam. Padahal di jam 8 si ikan sudah nunggu pakannya karena enzimnya sudah bekerja. Telat tuh dia. Terus berikutnya apa? Kesehatan ikannya. Nah, semua ini berpengaruh terhadap FCR dari pakan yang diberikan gitu. Nah, karena itu bagi teman-teman di lokasi masing-masing perlunya pencatatan agar apa ini? 1, teman-teman punya data primer berarti. Data primer itu penting teman-teman ya. Apalagi bagi peneliti dalam penelitian data primer itu penting. Kenapa? Kalau data primer di-share ke orang, terus orang lain memanfaatkan data primer itu seakan-akan itu adalah hasil penelitiannya, kan boleh tuh dibuatkan menjadi sebentuk jurnal, sebentuk makalah, kemudian diakui sebagai hasilnya. Benar nggak? Di dunia yang lebih kompleks lagi, kenapa sekarang misalnya ada istilah bank data, mungkin ngetop di dunia internet itu, termasuk bagaimana algoritma YouTube, algoritma dari TikTok dan seterusnya. Apa yang mereka ingin dapat itu data primer, kebiasaan setiap orang, kecenderungan setiap orang, kemauan setiap orang dengan klik topik yang ada di layanan mereka, itu dipelajari teman-teman. Apalagi ini data primer penelitian. Teman-teman sekalian, gara-gara kasus ini saya tidak disukai dulu tahun 2001. Kenapa? Karena bayangan saya di tahun 2001 ya seperti ini, baru terjadi sekarang. Jadi berapa tahun yang lalu itu? Kalau itu 2001 ya 23 tahun yang lalu berarti. Saya sudah mikir itu gitu. Sementara orang-orang ya di pemerintahan baru tahu sekarang. Telat ente, telat 20 tahun lebih. Apa nggak kesel saya? Begitu teman-teman. Terus kepentingan dari pencatatan itu nanti menjadi faktor pembanding teman-teman dari data itu di siklus berikutnya. Kok kenapa ya sekarang berbeda ya? Nah, semakin sempit ruang lingkup cakupan dari data teman-teman,
kan menyimpulkannya semakin mudah nanti itu. Kenapa? Semakin spesifik. Apakah mau kombinasi pakannya? Oh, pakan dari jenis sana bagus nih, pakai lagi karena datanya bagus gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Dan terakhir topik kita adalah apakah FCR dapat kurang dari 1? Coba kita ulas sekarang. Kita buat lebih rinci. Ada kemungkinan jawaban. Tadi kan sengaja saya buatkan tuh thumbnail dari video ini, sengaja saya post duluan tuh di YouTube. Umumnya bilang mungkin saja Pak gitu, mungkin saja gitu, karena ada penambahan pakan yang tidak dihitung. Nah itu sudah saya bahas tadi di awal kan. Mungkin saja Pak karena pakannya dibibis. Oke, maka pertama yang ingin saya klik adalah mungkin ya, mungkin. Kemungkinan pertama kalau saya rinci nih dari kata mungkin itu, 1, daging ikan mengandung air 70%, benar nggak? Sementara kandungan air di pakan 10%, benar nggak? Itu saja sudah nggak imbang perbandingannya. Sementara yang mau dihitung FCR-nya, FCR pakan bobot kering 10%, sementara yang ditimbang hasilnya bobot ikan yang kadar airnya 70-80%. Nggak make sense. Tapi memang tidak salah karena itu memang realita yang ditemui di lapangan seperti itu. Benar nggak? Ya, termasuk tidak salah juga karena ya realitanya yang dijual di lapangan ya memang tubuh ikan yang masih basah kan, masih seger gitu kadang-kadang. Kecuali sudah jadi ikan asin kan. Tapi secara hitungan FCR itu sudah bias namanya. Karena tidak apple to apple. Nah, kemungkinan kedua yang menyebabkan mungkin tadi sudah sempat dijawab juga oleh teman-teman. Ada pakan tambahan non pellet misalnya, dan tidak ditimbang tuh pakan non pelletnya. Karena tidak ditimbang, seakan-akan yang berkontribusi terhadap FCR hanya pakan, hanya pellet. Padahal ada kontribusi dari bahan lain kan. Oke, makin terkuat sekarang. Kemudian ada juga terkadang dampak dari pakan yang tidak dihitung di awal tadi itu, pakan tambahan lain selain pelet, mampu menumbuhkan pakan alami, yang pakan alaminya dimakan oleh si ikan, dan tidak dihitung juga kan berarti. Seakan-akan hanya dari pelet. Inilah kenapa teman-teman ada yang kekeh, bisa Pak, bisa lebih rendah dari 1 FCR saya. Oh ya sudah. Kemungkinan yang lain adalah yang lebih realistis dibanding ini karena ini tidak dihitung kan. Saya yakin kalau teman-teman belum mampu menghitung pakan tambahan yang diberikan, terbiasa begitu, saya anggap aja orang awam dia. Harusnya dihitung tetap. Itu baru orang terdidik itu. Kenapa? Karena ada input yang masuk ke sistem kita kan. Nah berikutnya adalah pakannya difermentasi. Beberapa bahasan sudah saya bahas sengaja teman-teman agar teman-teman dapat manfaat. Saya juga kepikiran begitu ya, bahwa teman-teman bisa sukses juga di perikanan ini. Ini pakan fermentasi beserta manfaatnya, kemarin sudah saya singgung. Atau mungkin juga karena menggunakan teknologi bioflok. Di teknologi bioflok ini saya coba kasih warna berbeda. Kenapa? 1, setiap inputan pakan yang masuk, meskipun tidak semuanya jadi daging, setidaknya dia dikonversi menjadi biomasa atau bobot dari bioflok kan? Betul nggak? Betul. Harus betul jawabannya. Meskipun ada juga kan ikan di bioflok yang tidak makan flok. Betul, saya juga betulkan. Tapi dampak lainnya di bioflok adalah fluktuasi suhu, fluktuasi kualitas air. Nah, kan diminimalisasi. Sehingga apa? Energi yang dibutuhkan oleh si ikan untuk penyesuaian tadi menjadi lebih rendah. Itu dampaknya teman-teman. Oke. Karena jawaban mungkin sudah saya bahas, sekarang lanjut ke jawaban hakikatnya. Secara hakikat teman-teman, tidak ada satu proses dalam kehidupan ini yang akan menghasilkan FCR kurang dari 1. Bahkan dalam dunia permesinan pun, dalam sebuah proses, tidak mungkin ada sistem, ada proses yang akan menghasilkan efisiensi 100% dong. Kan begitu maknanya. Apa mungkin? Tidak mungkin. Kecuali mungkin prosesnya tertutup dan proses itu terjadi di suhu 0 derajat gitu. Tapi secara realita, apa mungkin sebuah proses dalam kesengajaan itu berproses di suhu itu? Tidak mungkin. Kita aja yang setiap saat makan, minum, nyemil, FCR kita nggak mungkin 1 atau kurang dari 1. Oke, jadi sekarang saya bicara hakikat ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan salah tafsir. Ini pandangan hakikat. Di jawaban mungkin sudah saya ulas kan, secara perhitungan bobot saja, bobot air itu sudah berbeda gitu. Nah jawaban tidak mungkin ini secara hakikat, 1, jika kadar air di daging ikan dikondisikan sekering kondisi pelet. Nah, berlawanan dengan ini kan. Bahkan dengan BFT pun sebenarnya, seandainya semua vlog
bioflok, dan ikan yang dipanen lalu ditimbang dan dikeringkan setara kadar air pelet, maka tidak mungkin itu kurang dari 1. Sekarang agar teman-teman ada gambaran, saya kasih contoh. Oke, misalnya FCR nila di kolam air tenang KT dan FCR nila di bioflok, benar nggak? Saya kasih contoh ada beberapa hal yang sama di situ. Misalnya pelet yang dipakai 28%, pakannya 300 kilo, panennya 250 kilo, benih yang dipakai di awal 20 kilo, hidup semua SR 100. Kan secara sederhana kan tinggal pakan 300 dibagi dengan 250 kali dikurangi 20 kan, atau 300 dibagi dengan 230 kan, dapat tuh FCR secara mudah. Tapi tatkala kadar air yang 70% dipakan tadi dikonversi setara 10%, maka itu tidak mungkin. FCR sebanyak itu tuh tidak mungkin. Tetap harus lebih besar dari itu. Nah, sekarang coba kita hitung penyetaraan dari kadar airnya. Yang tadinya panen 250 kilo, yang ini kalau dikonversi ke setara 10%, panennya cuma 42,86 kilo, teman-teman. Dan benihnya yang tadinya 20 kilo itu cuma 22,86 kan, kalau dikeringkan 10% kadar airnya. Sehingga FCR yang sebenarnya berapa? 300, peletnya dibagi dengan 42 dikurangi 2,86. Berapa FCR-nya? 7,5. Oke, ini bicara hakikat teman-teman ya. Oke, FCR nila di kolam air tenang sudah dijelaskan. Sekarang gimana kalau di BFT? Di BFT juga sama teman-teman. Coba mari kita hitung di BFT ini ya. Anggap saja misalnya ini contoh ya. Peletnya sama, panennya sama. Cuman dia ditaruh di bak isinya 10.000 liter. Panennya pun sama. Anggap sama. 250 kilo. Benihnya juga sama. SR sama, tapi karena di bioflok nanti teman-teman bisa dapatkan tuh volume bioflok misalnya 50 ml per liter air sampel, maka diperoleh deh nyambung dengan cerita saya kemarin kan. Seandainya satu bak 10.000 liter itu dipanen, dapat berapa tuh biofloknya kan gitu ya, kemarin cerita saya itu. Kemudian informasi yang masuk ke saya, kadar air bioflok itu 90%, nanti ini harus dikonversi ke 10% kadar air pelet, maka diperoleh begini. Berat panen samalah dengan di KT, berat benih sama dengan di KT. Kemudian diperoleh berat bioflok. Berat biofloknya dari 10.000 liter bak tadi kan berarti 50 per 1000. Kemudian dikali 10.000 liter. Kemudian dikonversilah dia kadar airnya. Diperoleh berapa? 52,63. Biofloknya saja yang sudah kering dapat segini. Benar nggak? 52,63. Sementara ikannya sendiri cuma dapat segini. Maka seringkali saya bilang bioflok yang sudah teman-teman hasilkan jangan begitu mudahnya dibuang gitu. Pakai lagi. Nah, sekarang coba kita hitung FCR-nya teman-teman ya. FCR-nya kan berarti berapa ini? 300 dibagi 42 dari ikan ditambah dengan dari bioflok dikurangi benih awal gitu kan? Diperoleh berapa? 3,24. Jadi bahkan di bioflok pun kalau dihitung secara hakikat dapatnya adalah 3,24. Sekarang menjadi jelas barangkali teman-teman sekalian, FCR itu karena saking pentingnya, makanya saya coba bahas di channel ini melalui bahasan dari video ini. Saya tidak ingin menimbulkan polemik dari bahasan ini, cuman ingin agar kita terbiasa kritis atas apapun yang terjadi dalam bisnis kita begitu ya. Sehingga apa maknanya? Ya profit, keuntungan, kesejahteraan makin dapat kita peroleh gitu teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.